kenalin, nama aku Atarina Malika Lutfian, NIM 2022-67034. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Papua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini, aku akan ngebahas apa sih pasar modal dan pasar uang itu. Yuk simak videonya. Nah, sekarang kita akan ngebahas apa sih pasar modal dan pasar uang itu. Yang pertama yaitu adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk membeli dan menjual surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang membutuhkan modal usaha. Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Instrumen pasar modal diperjualbelikan dalam bursa efek. Pasar modal merupakan instrumen jangka panjang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Tujuan investor berinvestasi di pasar modal adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga surat berharga atau dari dividen yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai bagian dari keuntungan mereka. Ada beberapa jenis investasi yang dapat dilakukan di pasar modal, yaitu yang pertama adalah saham. Membeli saham berarti memiliki bagian kecil dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut atau disebut kepemilikan. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan pendanaan. Yang ketiga adalah reksadana. Reksadana ini adalah produk investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan menginvestasikan dana tersebut pada saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Nah, sekarang kita akan ngebahas apa sih pasar uang itu. Pasar uang adalah kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen atau efek bersifat utang. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat berharga jangka pendek. Pasar uang termasuk instrumen keuangan jangka pendek atau memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Tujuan dari investasi di pasar uang adalah untuk melindungi nilai uang dan mendapatkan keuntungan yang stabil dan aman. Ada beberapa jenis investasi yang dapat dilakukan di pasar uang, yaitu yang pertama adalah deposito. Deposito adalah simpanan jangka pendek yang dibuka pada bank dengan tingkat suku bunga tetap. Investasi ini relatif aman dan memberikan keuntungan tetap pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua adalah tabungan. Jenis rekening yang terbuka di bank untuk menyimpan uang dan memberikan keuntungan dalam bentuk bunga. Yang ketiga adalah surat-surat berharga. Instrumen keuangan ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti surat berharga komersial dan cek bank. Fungsi dan peran pasar modal dan pasar uang dalam perekonomian. Yang pertama, memberikan akses keuangan yang efisien bagi perusahaan dan investor. Yang kedua, memobilisasi dana dari investor untuk kegiatan investasi perusahaan. Yang ketiga, memperkuat struktur modal perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi harga untuk saham dan obligasi perusahaan. Yang kelima, melindungi investor dari risiko dengan diversifikasi portofolio. Yang keenam, memungkinkan perubahan harga saham dan obligasi. Yang ketujuh, membantu pembangunan ekonomi suatu negara melalui kemajuan perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat investasi di pasar modal dan pasar uang. Yang pertama yaitu potensi keuntungan yang tinggi, lalu ada diversifikasi portofolio. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi. Yang keempat, melindungi nilai uang. Dan yang terakhir, tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Lalu ada strategi investasi di pasar modal dan pasar uang. Yang pertama, menabung secara rutin. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Yang ketiga, melakukan riset. Yang keempat, menggunakan rasio keuangan. Yang kelima, fokus pada investasi jangka panjang. Yang keenam, menjaga emosi. Yang ketujuh, menerapkan strategi buy and hold. Nah, sekarang kita akan ngebahas apa sih itu analisis fundamental dan analisis teknikal dalam pasar modal dan pasar uang. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode evaluasi nilai suatu instrumen keuangan, seperti saham atau obligasi, dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan prospek perusahaan atau entitas yang menerbitkannya. Tujuan dari analisis fundamental adalah untuk memahami nilai intrinsik suatu instrumen keuangan dan memprediksi pergerakan harga di pasar. Jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi analisis fundamental. Yang pertama yaitu jenis-jenis analisis fundamental ini ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, di mana analisis kualitatif ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor non-angka yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu melibatkan evaluasi angka-angka dan data keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi analisis fundamental itu ada ekonomi, perusahaan, dan pasar. Faktor ekonomi yaitu perubahan dalam kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan GDP, inflasi, suku bunga, dan kebijakan moneter. Lalu yang kedua yaitu faktor perusahaan. Faktor-faktor seperti kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, manajemen perusahaan, dan faktor-faktor industri dapat mempengaruhi harga saham dan obligasi perusahaan. Lalu ada faktor pasar.
Sentimen pasar, permintaan dan penawaran, likuiditas pasar, dan faktor-faktor psikologis investor juga dapat mempengaruhi harga pasar dan modal. Nah, analisis rasio keuangan fundamental ini dibagi menjadi 4, yaitu ada rasio profitabilitas, yaitu contohnya seperti rasio laba bersih terhadap penjualan, atau rasio laba bersih terhadap ekuitas. Lalu ada rasio likuiditas, yaitu rasio lancar atau rasio cepat yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu ada rasio solvabilitas, contohnya seperti rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio hutang terhadap aset total yang mengukur tingkat kewajiban perusahaan. Yang keempat ada rasio efisiensi, contohnya seperti rasio perputaran aset. Selanjutnya yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu metode dalam menganalisis pergerakan harga dan volume perdagangan suatu instrumen keuangan, seperti saham, mata uang, atau komoditas. Tujuan dari analisis teknikal adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Jenis-jenis analisis teknikal. Jenis-jenis analisis teknikal ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama chart pattern analysis atau analisis pola grafik, yaitu melibatkan pengamatan terhadap pola-pola yang terbentuk pada grafik harga, seperti pola head and shoulders, double top, atau a scanning triangle. Pola-pola ini dapat memberikan petunjuk tentang arah pergerakan harga selanjutnya. Yang kedua adalah technical indicators atau indikator teknis. Indikator teknis ini adalah alat bantu yang digunakan untuk mengidentifikasi tren, momentum, dan kondisi jenuh beli atau jenuh jual pada pasar. Yang ketiga yaitu ada Fibonacci retracement atau metode ini menggunakan deret angka Fibonacci untuk mengidentifikasi level-level support dan resistensi potensial. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas apa sih itu manajemen risiko. Menurut Profesor Dr. Jogianto MSI, manajemen risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang tidak diinginkan serta memanfaatkan peluang yang ada. Karakteristik dan tujuan manajemen risiko. Karakteristik manajemen risiko meliputi adanya ketidakpastian, kemungkinan terjadinya kerugian atau keuntungan, serta dampaknya terhadap tujuan organisasi. Tujuan manajemen risiko adalah untuk melindungi nilai aset, mengurangi kerugian potensial, meningkatkan keputusan bisnis yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Proses penerapan manajemen risiko ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang kedua mengevaluasi risiko, yang ketiga memberi penanganan terhadap risiko, yang keempat memantau serta mengendalikan risiko. Proses jenis-jenis risiko dalam investasi di pasar modal dan pasar uang. Yang pertama ada risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Yang kedua ada risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Nah, sekarang kita akan ngebahas apa sih teori portofolio dan diversifikasi portofolio. Konsep portofolio. Konsep portofolio merujuk pada kumpulan sekuritas yang dimiliki oleh investor. Portofolio dianggap sebagai alat utama bagi investor yang memungkinkan mereka untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil investasi. Dalam teori portofolio, investor akan mencoba untuk mencari keseimbangan antara risiko dan pengembalian dengan menempatkan uang mereka di berbagai jenis investasi. Pembentukan portofolio dimulai dengan tujuan investasi yang jelas dan strategi investasi yang baik. Tujuan investasi dapat berbeda antara investor. Misalnya, ada yang ingin memaksimalkan keuntungan, meminimalkan risiko, atau bahkan mencampur kedua tujuan tersebut. Strategi investasi berarti menentukan jenis sekuritas yang akan dibeli oleh investor, serta jumlahnya. Selain itu, investor juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti ketersediaan dana, waktu investasi, serta faktor-faktor pasar yang mempengaruhi portofolio mereka. Nah, selanjutnya yaitu diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah praktik umum di mana investor membeli berbagai jenis sekuritas dalam portofolio mereka. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dengan membagi dana mereka di antara berbagai sekuritas yang berbeda. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan investasi pada satu jenis sekuritas saja. Nah, gimana guys? Udah paham kan apa sih pasar modal dan pasar uang itu? Nah, sekian dulu ya videonya. Thank you for watching.